Shalom semuanya. Hari ini harusnya pastor, tapi tadi pagi pastor saya nggak bisa pulang ya, Bu ya hari ini ya. Oke, sama-sama kita lihat firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-23. 2 Samuel 23 mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 17. Kita baca bergantian saja ya. Judulnya Pahlawan-Pahlawan Daud. Saya bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara-saudari semua bacakan ayat yang ganjil. Oke, 1, 2, 3. Pahlawan-pahlawan Daud. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ishibaal, orang Hakmoni, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Amin, demikian firman Tuhan. Jadi kita sudah sering dengar ayat firman Tuhan ini ya. Jadi ini ada ceritanya tentang Daud dan ketiga pahlawannya. Jadi Daud itu punya banyak pengawal dan dari pengawal-pengawalnya itu ada pemimpin-pemimpinnya dan ada 3 pemimpinnya yang menonjol gitu ya. 3 triwira dibilang dia pahlawan-pahlawan. Selain 3 triwira ini ada juga kepala 30, jadi ada banyak. Tapi yang menonjol di sini ada 3 triwira. Nah, yang pertama itu dibilang namanya Ishibaal gitu ya. Dia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam dalam satu pertempuran. Jadi luar biasa. Satu perwira menghadapi 800 orang. Mati semua. Jadi kalau ada 3 aja, 1.600 orang udah mati. Ya kalikan aja gitu ya. Kalau 10 berarti 8.000 orang gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ada lagi namanya Eleazar, anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Nah dia bilang, dia waktu itu pernah ada bersama-sama Daud
waktu Daud diolok-olok orang Filistin. Jadi dia mereka ini mengawal Daud gitu ya. Waktu itu rakyat, prajurit-prajurit yang lain itu sudah lari meninggalkan Daud. Ketakutan mereka. Tapi Eleazar ini tetap tinggal. Dan dibilang ayat 10, tetapi ia bangkit gitu ya, dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Jadi luar biasa pahlawan yang kedua ini. Kalau pahlawan yang pertama dia menghadapi 800 orang, sekali dalam pertempuran mati. Yang kedua ini prajurit-prajurit yang lain sudah pergi meninggalkan Daud, mengundurkan diri, tapi dia tetap setia, dia jaga Daud dan dia hadapi orang Filistin, bahkan katanya sampai kecapean tangannya pegang pedang. Lengket pedang di tangannya itu. Luar biasa ya. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga, ayat yang 11, sesudah itu Sama anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Jadi tentara Israel sudah ketakutan ketika orang Filistin datang. Tapi si Sama ini, dia tetap tinggal. Ayat 12 katakan, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Jadi memang terbukti 3 triwira ini luar biasa. Berani dia sendiri lawan orang. Nah, kemudian jadi Daud punya pengawal yang luar biasa ya. Dia punya prajurit yang setia kepada dia, yang rela pasang badan gitu ya. Nah kemudian satu kali dibilang Daud itu dia tiba-tiba pengen minum air dari perigi di Bethlehem. Gak tahu kenapa, pengen aja dia minum gitu ya. Nah tapi di Bethlehem itu sedang dijaga oleh orang Filistin. Tapi Daud pengen karena dia raja, tolong ambilkan minum itu. Akhirnya 3 perwira inilah yang datang, diambil minum itu, diambil air dari perigi itu dibawa ke Daud. Waktu mereka ngambil itu mereka terobos orang Filistin. Pasukan Filistin diterobos dengan gagah berani. Nah, kemudian dia bawa, dia berikan kepada Daud. Wah Daud senang. Capai juga ya aku pengen minum air dari Bethlehem ini. Tapi ketika dia mau minum, ayat 17 katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Ayat sebelumnya, ayat ke-16 di atasnya bagian terakhir, tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Jadi Daud, meskipun dia punya kuasa, dia hanya tinggal perintah gitu ya, tapi ketika air itu datang, akhirnya dia termenung. Dia menyadari dia sampai pada kedudukan menjadi seorang raja. Itu bukan pekerjaan tangan dia sendiri. Bukan solo karir. Bukan kekuatan dia sendiri. Dia ada 3 perwira yang gagah perkasa tadi, ada 30 kepala pasukan yang gagah perkasa, dan ada prajurit yang banyak yang menyertai dia. Akhirnya Daud merasa enggak layak ngambil air itu. Dan dia merasa kalau dia minum itu, dia tega sekali. Air itu didapat dengan pertaruhan nyawa ketiga perwira ini. Akhirnya dia bilang, aduh ya udahlah meskipun aku pengen minum ini, aku enggak maulah. Aku enggak mau berkhianat sama mereka, terutama aku enggak mau berkhianat kepada Tuhan. Akhirnya dia persembahkan air itu di hadapan Tuhan sebagai korban curahan.
Jadi korban curahan itu ada ya, mungkin kita hanya sering dengar korban bakaran, ada lagi apa, korban, apa lagi selain korban bakaran, korban penebus dosa gitu, ada korban curahan. Dan itu kalau dibaca dari Kejadian 35, itu waktu Yakub pulang dari tempat Laban, dia bawa Rahel, bawa Ribka, dia bawa pulang gitu ya. Kok Ribka ya? Benar ya Ribka? Hah? Lea, Ribka mamanya, sorry. Rahel sama Lea, ketika dia bawa pulang, dia sampai lagi di Betel. Betel itu pertama kali dia waktu pergi dari rumah papanya, dia di Betel itu ketemu Tuhan, waktu dia lihat ada tangga ke sorga gitu ya. Nah ketika dia balik kembali dari rumah Laban mau pulang ke asal dia berhenti lagi di Betel. Dan di Betel itu nama dia diubah dari Yakub menjadi Israel. Dan di situ dia memberikan korban curahan kepada Tuhan. Biasanya korban curahan itu dari anggur gitu ya. Artinya itu korban curahan itu memberikan sesuatu yang paling berharga kepada Tuhan. Memberikan sesuatu yang sangat berharga, itu diberikan kepada Tuhan seluruh hidupnya. Tuhan Yesus mencurahkan darahnya, itu pencurahan juga. Itu yang paling berharga, darah yang mahal. Nah, Daud dia memiliki hati yang demikian ketika dia merasa gak pantas aku menikmati air ini. Aku gak pantas minum ini karena ini mendapatkannya dengan taruhan nyawa. Yang pantas mendapatkan ini siapa? Hanya Tuhan, dia bilang. Akhirnya dia persembahkan kepada Tuhan. Nah, belajar dari sini ketika saya renungkan gitu ya. Daud ini begitu luar biasa hatinya kepada Tuhan. Meskipun dia satu kali gagal gitu ya yang dicatat di firman Tuhan. Ketika dia mengambil Betsheba. Nah, tapi di sini dia hatinya begitu lembut. Dia tahu yang terbaik buat Tuhan. Dia nggak mau ambil bagian yang terbaik buat Tuhan itu untuk diri dia. Ini satu karakter seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Suatu karakter pelayan Tuhan yang luar biasa. Dia belakangkan dirinya, dia utamakan Tuhan. Nah, sampai kepada tahap ini, itu enggak didapat dengan instan. Daud sampai memiliki karakter yang luar biasa ini. Dia melalui banyak pergumulan. Sejak dia remaja, bahkan sampai dia menjadi raja. Nah, kalau dilihat di ayat di atasnya, jadi luar biasa ini. 2 Samuel 23 mulai ayat yang pertama itu judulnya perkataan Daud yang terakhir. Ayat 1, inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Jadi Alkitab mencatat bahwa Daud ini orang yang diangkat tinggi. Luar biasa ya, dicatat di Alkitab. Orang yang diurapi Allah Yakub, kemudian pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Nah, kita mau belajar di sini ya, apa kuncinya gitu ya. Kenapa Daud sampai memiliki hati yang luar biasa seperti itu, sampai dia ditulis di Alkitab diangkat Tuhan menjadi orang yang diangkat tinggi. Nah, ayat yang ketiga dibilang, Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Di sini ada kata kunci dikatakan, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah.
salah satu karakter Daud di sini, dia memerintah dengan adil dan dia takut akan Allah. Ketika dia memimpin bangsa Israel, bangsa ini terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, tidak gampang memimpin bangsa ini. Tapi Daud katakan di sini, kalau seorang raja memerintah dengan adil, apabila seseorang, bukan raja dibilang, ada seseorang aja memerintah dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Nah, karakter seperti ini juga harus dimiliki seorang pelayan Tuhan. Memerintah dengan adil. Kadang ketika kita melayani, suatu saat Tuhan ingin memurnikan hati kita. Apakah kita mau pilih-pilih pelayanan? Atau kita melayani apa saja yang Tuhan perintahkan? Ketika kita melihat seseorang ini sebenarnya butuh dilayani, tapi sepertinya susah melayani orang ini. Membuat saya sakit aja hati saya misalnya, membuat saya repot. Sementara ada yang lain, ini gampang. Orangnya udah sungguh-sungguh ini, gampang aku layani. Tuhan mau ketika kita diberikan kepercayaan dalam melayani seseorang, kita harus punya karakter adil, siapapun dia. Apakah dia baru obat, apakah dia latar belakangnya pemberontak, apapun itu. Kalau Tuhan suruh, Tuhan mau karakter seorang pelayan dapat melakukan dengan adil dan takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan ketika kita melakukan itu, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Begitu pagi itu kalau ngelihat fajar, mulai muncul fajar itu, semangat itu mulai muncul. Nah, begitu juga ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan ini, kita akan terus semakin bersemangat. Jadi ketika kita melayani orang yang sebenarnya kita berat mau melayani dia, tapi ketika Tuhan perintahkan itu dan kita mau taat, itu membangkitkan iman kita kembali, membangkitkan semangat kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di pasal sebelumnya, 2 Samuel pasal yang ke-22, ini nyanyian syukur Daud, dan ini tercurah dari hati dia, bagaimana dia mengucap syukur akan apa yang Tuhan sudah lakukan melalui hidup dia. Dan ini dibilang ya, mulai ayat yang pertama, 2 Samuel 22, Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Jadi dia mengucap syukur ketika Tuhan sudah bebaskan dia dari Saul, dari musuh-musuhnya. Nah, dia katakan di sini, mulai ayat yang kedua, ia berkata, "Ya Tuhan gunung batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Coba perhatikan kata-kata dia ini. Semuanya itu dia menunjukkan bahwa hanya Tuhanlah yang melindungi dia dengan sempurna. Pertama dia bilang, engkau bukit batuku, bukit batu tempat berlindung ya. Kalau perang itu kita berlindung di belakang batu, kita aman. Panah gak akan sampai ke kita. Tombak gak akan sampai, kena batu duluan gitu ya. Kemudian dibilang kubu pertahananku, benteng dan penyelamatku. Perisaiku, perlindungan dia. Kemudian tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Jadi Daud, karakter yang kedua yang dimiliki oleh Daud, dia begitu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya.
Meskipun dia punya 3 triwira tadi, satu orang bisa mengalahkan 800 orang dalam satu kali pertempuran. Satu orang bisa mengalahkan Filistin, orang-orang Filistin sekalipun rakyat sudah pergi. Satu orang lagi juga dia hadang Filistin. Meskipun Daud memiliki prajurit-prajurit yang gagah perkasa, dia memiliki perlengkapan perang yang kuat, tapi hati dia tetap melihat itu semua karena perlindungan Tuhan. Karakter yang dia miliki, dia sangat bergantung kepada Tuhan. Dia tidak melihat apa yang Tuhan sediakan di depan dia, tapi dia tetap hatinya kepada Tuhan. Bahkan satu ayat di Mazmur 44 kalau nggak salah. Bukan kepada pedangku katanya, bukan kepada panahku aku berharap, tapi aku mengandalkan Dia. Intinya seperti itu. Meskipun dia punya pedang, meskipun dia punya panah, tapi dia nggak mau mengandalkan itu. Dia mengandalkan Tuhan. Jadi Daud sungguh hatinya luar biasa, makanya Tuhan angkat dia tinggi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayat ke-21. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Nah jadi Daud dia sangat konsekuen. Kita tahu ketika dia berdosa, dia mengambil Batseba, dan Nabi Nathan mengingatkan dia langsung bertobat. Dia enggak membela diri, aku salah. Langsung dia tersungkur di hadapan Tuhan. Nah dia bilang begini, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Jadi dia bukan gampangan gitu ya. Dia menyadari dia akan menuai dari apa yang dia tabur. Ketika dia melakukan kebenaran dan Tuhan perlakukan dia sesuai kebenaran yang dia lakukan. Jadi dia enggak berharap ketika dia melakukan sesuatu yang tidak benar, berharap Tuhan bela dia sehingga Tuhan memberikan berkat dan sehingga dia bisa bersorak kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Enggak. Dia melakukan bagian dia. Dia sadar apa yang dia tabur itu yang akan dia tuai. Dikatakan Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ayat 21 yang kedua, ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Mazmur juga pernah bilang ya, Daud juga bilang, dengan apakah seorang muda dapat naik ke gunung Tuhan? Yaitu siapa yang menjaga tangannya, menjaga kelakuannya dengan bersih. Dia menyadari itu. Jadi bukan instan, bukan sesuatu yang simsalabim. Karena apa? Ayat 22, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Ayat 23, sebab segala hukumnya kuperhatikan dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Ayat 24, aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Luar biasa karakter seorang Daud ini. Ayat 25, karena itu Tuhan membalas kepadaku, diulang lagi kepada dia, sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Jadi, Tuhan Yesus juga sering mengatakan gitu ya. Jika dia tidak bisa
ada mujizat terjadi di satu daerah. Dia bilang bukan aku nggak mau melakukan mujizat, tapi orang di situ tidak percaya. Orang di situ menghalangi mujizat itu bisa terjadi dengan tidak percaya. Begitu juga Tuhan tidak kekurangan, tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tuhan tidak kurang murah hati untuk memberkati kita, untuk menolong kita. Karena bagi Tuhan, Tuhan itu enggak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ketika kita menyembah Dia dengan luar biasa, itu tidak menambah kemuliaan Tuhan. Karena Dia sudah mulia sejak awalnya. Ketika orang menghujat Dia, itu tidak menurunkan kemuliaan Dia. Dia tetap, Dia begitu mulia, Dia begitu agung. Dia berjanji, Dia pasti menepati. Dia menyertai Daud, dan Daud bergantung kepada Dia dan connect seperti itu. Ketika kita terus bergantung kepada Dia, Dia menunggu kita. Jadi hari kita sama-sama renungkan firman Tuhan ini. Saya agak serak ya, minum dulu. Udah buka ya? Kita batalkan dulu puasanya. Jadi dari firman Tuhan ini mari sama-sama kita belajar, kita renungkan. Ketika Daud sampai memiliki hati seperti itu didapat dari proses yang dia jalani. Menjadi seorang pelayan itu bukan dari luar yang mendorong, yang mendrive, yang menggerakkan seseorang menjadi seorang pelayan, tapi dari dalam. Bukan karena misalnya pelayan musik, bukan karena saya jago main gitar, main piano, sehingga saya layak menjadi pelayan. Itu menyertai, ya. Tapi karena memang dari hati, sungguh mengasihi Tuhan, sungguh seperti Daud, dia mendahulukan Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bahkan sesuatu yang sebagai raja mungkin pantas dia mendapatkan minum tadi. Tapi dia, itulah hati seorang hamba. Dia merasa enggak layak. Tuhan yang layak menerima ini. Sehingga dia berikan sebagai korban curahan kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali. Saya yakin kita semua ketika kita Tuhan tetapkan menjadi pelayan di tempat ini, tidak melalui jalan yang mudah. Ada banyak pergumulan. Sejak kita pertama kali bertobat, mungkin orang tua, mungkin ada yang sejak pelajar gitu ya. Orang tua mungkin akan dijauhi sama orang-orang, kita sudah mengalami itu. Tapi kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita. Masa lalu itu hanya sebagai pelajaran buat kita. Untuk kita menjadi semakin bijaksana. Yang ke depan yang jauh lebih penting. Makanya ada istilah lebih baik mantan perampok dibanding mantan pendeta. Ya kan? Percuma kita bilang, aku dulu pendeta, tapi sekarang aku perampok. Tapi kalau dulu aku perampok, sekarang aku hamba Tuhan, luar biasa. Itu luar biasa. Karena pengkhotbah juga bilang, akhir hidup itu jauh lebih penting dibanding awal. Jadi apa yang terjadi dahulu, begitu heroik kita ketika kita melayani Tuhan. Kita sekali khotbah misalnya di KKR ada ribuan orang bertobat. Luar biasa. Tapi
tapi kita menyadari itu pekerjaan Tuhan. Apakah kita terus semakin maju karena tujuan kita untuk menjadi sama seperti Kristus Tuhan kita. Amin. Oke, itu demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu, kami belajar dari hamba-Mu Daud. Firman-Mu menuliskan bahwa Engkau angkat dia menjadi orang yang diangkat tinggi. Dan Engkau memilih dia sebagai nenek moyang secara daging. Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bahkan disebut Yesus adalah anak Daud. Karena ada satu yang berbeda dari hamba-Mu ini. Ada satu karakter yang luar biasa. Dan bahwa kami semua Tuhan di tempat ini, kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami adalah pelayan-pelayan-Mu. Bahwa kami semua memiliki hati yang sungguh rendah di hadapan Engkau. Kami mengutamakan Engkau, Engkaulah yang terutama dalam hidup kami. Engkau yang layak menerima semua yang terbaik. Apa yang kami lakukan, tenaga kami, pikiran kami, harta kami, apapun itu tidak dapat menggantikan kasih-Mu, tidak dapat menggantikan kemuliaan Engkau, kebaikan Engkau, kasih Engkau yang sempurna itu Tuhan. Jadikan kami semua hamba-hamba-Mu yang berkenan, pelayan-pelayan-Mu yang menyenangkan hati Engkau. Sehingga sungguh Tuhan, orang dunia dapat melihat bahwa kasih Kristus itu terpancar dari gereja-Mu di tempat ini. Dari setiap kami, ketika hidup kami diubahkan, ketika kuasa Kristus itu mengalir, terpancar dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Oke,